dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah anak sekolah minggu Gemim Jemaat Betania Teling Tingkulu dari kolom 1 sampai kolom 25. Harapan Enci semua ada dalam keadaan yang sehat-sehat. Dan pada saat ini kita akan beribadah. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Dalam persiapan kita angkat pujian, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita akan buka ibadah kita. Pada saat ini, Enci undang semua bangkit berdiri dan doa akan disampaikan oleh Enci Din. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita akan buka ibadah kita dengan doa, Enci undang adik-adik semua berdiri, kita akan nyanyikan bersama-sama Selamat Pagi Bapa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah menganugerahkan lagi satu kesempatan yang indah bagi kami semua, anak-anak sekolah minggu Jemaat Betania, kolom 1 sampai dengan kolom 25. Tuhan kiranya mau menolong kami semua. Tuhan kiranya mau hadir di tengah-tengah ibadah kami, agar senantiasa ibadah kami boleh jadi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga. Kami bersyukur Tuhan, karena di waktu yang indah yang Engkau sudah berikan, kami boleh duduk lagi untuk beribadah bersama-sama. Dan kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu sendiri akan bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Bagi teman-teman kami Tuhan, yang mungkin saat ini belum duduk bersama-sama untuk beribadah, Tuhan tolong gerakkan hati mereka agar mereka mau beribadah bersama-sama. Ini doa kami Bapa,
kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Oke, adik-adik yang ada di rumah, masih semangat? Kita sekarang masih berdiri, kita masih masuk dalam puji-pujian. Lagu pertama KASIH, lagu kedua Kasih Yesus Manis dan Indah, lagu ketiga I Love You Jesus. Oke, adik-adik yang ada di rumah, setelah kita memuji-muji Tuhan, tibalah saatnya sekarang kita akan membaca Alkitab. Dan semua encik persilakan duduk kembali. Tapi sebelumnya kita akan menyanyi bersama-sama Kulipat Tangan. Diri
Ya, adik-adik yang diberkati dan dikasihi Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan, mendengarkan berita kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita juga akan bersama-sama menghafal ayat hafalan. Untuk itu semuanya duduk dengan tenang. Orang akan bersama-sama buka untuk berdoa firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang adalah gembala kami yang baik, saat ini Bapa, kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami akan membaca Alkitab, bahkan kami bersama-sama akan menghafal ayat hafalan dalam firman-Mu. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus Tuhan memakai kami semua, anak-anak sekolah minggu, bahkan guru-guru, untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus yang adalah firman kehidupan. Amin. Ya, adik-adik yang diberkati dan dikasihi Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama menghafal ayat hafalan yang terdapat di dalam kitab Kejadian. Jadi sekarang semua membuka Alkitab. Kitab Kejadian 22 ayatnya yang ke-18. Kejadian 22 ayat 18. Sudah apa semua? Orang baca bersama-sama. Ayat 18 bunyinya demikian. Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ya, sekali lagi. Encik baca kembali. Nah, adik-adik perhatikan. Ayat 18. Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ya, saat ini Encik akan menjelaskan apa maksud dari ayat 18 ini. Nah, di sini dikatakan keturunan mula. Nah, maksudnya di sini yaitu Bapak Abraham. Tahu toh semua siapa tuh Bapak Abraham? Nah, Bapak Abraham ini dia dijanjikan oleh Tuhan Allah bahwa keturunannya akan diberkati. Karena apa adik-adik? Ini Bapak Abraham ini dia adalah seorang bapak yang setia, taat, dengar-dengaran, bahkan dia selalu mendengarkan firman Tuhan. Nah, di sini jelas bahwa orang semua juga adalah anak-anak dari Bapak Abraham. Sehingga orang akan menerima berkat karena orang keturunan Abraham. Namun ada maksud dari firman Tuhan dijelaskan di sini bahwa orang yang mendengarkan firman, yang taat dan setia, dijanjikan oleh Tuhan menerima berkat. Nah, itulah penjelasan di ayatnya yang ke-18 ini. Untuk itu sekali lagi Encik mau baca kembali dan adik-adik hafal. Ya, ayat 18, tolong baca ulang. Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Nah, adik-adik yang berkati dan dikasihi Tuhan, untuk itu adik-adik harus hafal kembali di rumah sehingga nanti guru-guru sekolah minggu yang ada di kolom masing-masing akan memberikan hadiah bagi adik-adik yang menghafal ayat hafalan. Nah, sekarang kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian 29 ayat 31 dan 30 sampai 24. Sudah? Sudah apa semua? Kejadian 29 ayat 31 dan 30 sampai 24.
Diberi judul Anak-anak Yakub. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukannyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Nah, ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel, dan ia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Kata Rahel, ini Bilha budakku perempuan, hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Maka diberikannya Bilha budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarnya permohonan dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Mengandunglah pula Bilha budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang. Maka ia menamai anak itu Naftali. Ketika dilihat Leha bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Silpa budaknya perempuan dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Silpa budak perempuan Lea melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, mujur telah datang, maka ia menamai anak itu Gad. Dan Silpa budak perempuan Lea melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea, aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia. Maka ia menamai anak itu Asyer. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan, didapatinya di padang buah Dadaim, lalu dibawanyalah kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu. Jawab Lea kepadanya, apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim anakku? Kata Rahel, kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu. Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, engkau harus tinggal kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah dudaim anakku. Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu.
Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku, karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku, maka ia menamai anak itu Isakar. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya, maka ia menamai anak itu Sebulon. Nah, sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Lalu ingatlah Allah akan Rahel, lalu mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki bagiku. Ya. Terpujilah firman Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sebelum torang akan bersama-sama menonton film lewat video, kita akan bersama-sama mendengarkan puji-pujian tentang anak-anak Yakub. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki,
Maka ia berkata, Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel, dan ia berkata, Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Kata Rahel, Ini Bilha, budakku perempuan. Hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. maka diberikannya Bilha, budaknya itu, kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkannya permohonanku, dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Mengandung pulalah Bilha, budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, Aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang. maka ia menamai anak itu Naftali. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Zilpa, budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, Mujur telah datang. maka ia menamai anak itu Gad. Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea, Aku ingin berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia. maka ia menamai anak itu Asher. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinyalah di padang buah Dudaim, lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, Berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu. jawab Lea kepadanya, Apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim anakku? kata Rahel, Kalau begitu, biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu. ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, Engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah dudaim anakku. Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku, karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. maka ia menamai anak itu Isakar. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini, suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. maka ia menamai anak itu Zebulon. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya.
Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf, sambil berkata, Mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Oke, adik-adik yang ada di rumah, puji Tuhan, tadi orang sudah mendengarkan firman Tuhan dan tibalah saatnya sekarang kita akan mengumpulkan persembahan, dan dalam mengumpulkan persembahan saat ini kita akan angkat satu pujian, sejuta-sejuta. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Oke, terima kasih adik-adik yang ada di rumah yang sudah memberikan persembahan. Sekarang kita akan tutup ibadah kita dan doa tutup akan disampaikan oleh Encik Sin. Nah adik-adik, sebelum torang mau tutup torang ibadah, mari kita menyanyi bersama-sama Kasih Yesus lebih dari semua. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih yang lebih abadi, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Nah adik-adik, kunci tangan semua, tutup mata, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga, karena di pagi hari ini dalam persekutuan anak sekolah minggu Jemaat Gemim Betania di hari Minggu yang kedua 14 Februari 2021, boleh Engkau tuntun sehingga ibadah kami boleh selesai dengan segala baik. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus, karena Engkau senantiasa menuntun dan memelihara kehidupan kami. Kami boleh ada dalam keadaan tubuh yang diberkati, kami boleh memuji dan memuliakan Engkau dalam persekutuan anak sekolah minggu di pagi hari ini, sehingga boleh selesai. Kami bersyukur karena ada firman yang boleh diberikan bagi kami semua di pagi hari ini. Biarlah kami senantiasa ditolong oleh Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami, dalam pertumbuhan kami anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa di surga, karena dalam persekutuan kami juga boleh membawa persembahan yang boleh kami kumpulkan di pagi hari ini sebagai syukur kami kepada Tuhan Yesus yang sudah memberkati orang tua kami
dalam tugas kerja mata pencarian mereka. Karena itu Bapa di surga, Engkau balas berkat bagi orang tua kami lewat tugas kerja mereka. Biarlah mereka juga senantiasa mengingat akan kebaikan Tuhan, sehingga kami semua juga boleh membawa persembahan kami sebagai syukur kami kepada Tuhan Yesus untuk dipakai dalam pelayanan, terlebih untuk hormat kemuliaan nama Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau telah kumpulkan kami dalam persekutuan saat ini, dan kami juga akan berpisah dari tempat ini. Biarlah Tuhan Yesus yang akan menuntun kami anak-anak sekolah minggu yang boleh beribadah di rumah masing-masing, bahkan yang beribadah bersama-sama dengan teman-teman yang ada di kolom. Karena itu Bapa di surga, biarlah Tuhan Yesus yang akan menuntun terus kehidupan kami, memberkati kami anak-anak sekolah minggu, bahkan memberkati guru-guru sekolah minggu, memberkati komisi yang ada dalam tugas pelayanan. Tuhan Yesus beri kuat, sehat selalu, sehingga kami senantiasa boleh memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau Tuhan dan Allah kami. Kami mau bawa doa syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, adik-adik, sekarang kita akan menerima berkat Tuhan. Enci undang semua bangkit berdiri, dan berkat Tuhan akan dipimpin oleh Enci Ina. Kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai anak-anak sekolah minggu kolom 1 sampai dengan kolom 25, menyertai guru-guru sekolah minggu kolom 1 sampai dengan kolom 25, menyertai kita sekalian saat ini dan selalu terus. Adik-adik masih berdiri, kita menyanyi bersama-sama Mars Anak Sekolah Minggu. Aku anak sekolah minggu, gereja Masehi Injili di Minahasa, mengasihi Tuhan Yesus, orang tua dan sesama. Aku anak sekolah minggu, gereja Masehi Injili di Minahasa, selalu jujur, penuh semangat, setia beribadah, agar imanku semakin bertumbuh, rajin berdoa, rajin baca firman, sehat dan kuat, ria gembira. Aku anak sekolah minggu Gemini. Puji Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, ibadah kita sudah selesai. Pesan Enci, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan. Sampai jumpa minggu depan. Bye.